Halo semuanya, kita berjumpa lagi di video yang kedua. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan pada video sebelumnya, pada video kedua ini Ibu akan membahas terkait soal-soal yang sudah Ibu sampaikan pada video sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya, terlebih dahulu kita ingat kembali konsep yang sudah kita dapatkan dari video sebelumnya. Jika kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y, didilatasi dengan pusat P, A, B, dan skala K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dapat ditulis dengan titik A dengan koordinat X, Y, didilatasikan dengan pusat P, A, B, dengan faktor skala K, maka akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Atau jika ditulis dalam bentuk matriks akan berbentuk seperti ini. Ini jika perhitungannya atau mencari X aksen dan Y aksennya ditulis dalam bentuk matriks. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, jika titik A dengan koordinat 2,5 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 2, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan rumus pada slide sebelumnya. Jadi kita bisa menentukan bayangan titik A, yaitu A aksen. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Di sini kita punya titik A dengan koordinat 2,5. Didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan skala 2. Nah, kita akan mencari apa? Kita akan mencari bayangan titiknya, yaitu kita misalkan dengan A aksen, dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, jadi yang akan kita cari adalah titik X aksen dan Y aksennya itu berapa. Nah, kita menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Pada slide sebelumnya, kita punya rumus, dituliskan terlebih dahulu. X aksen, Y aksen itu bisa kita cari dengan K dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambah dengan A, B. Di mana A dan B ini merupakan koordinat dari pusat dilatasi. Jadi titik ini, titik O, bisa kita tuliskan A, B. Jadi kita substitusikan nilai A-nya yaitu 0 dan B juga 0. Nah, maka kita peroleh seperti ini. Lalu bentuk ini kita operasikan dengan aljabar. Menjadi seperti ini. 2 dikurangi 0, 2. 5 dikurangi 0, 5. Lalu kita kalikan. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. Jadi kita peroleh X aksen sama dengan 4 dan Y aksen sama dengan 10. Nah, maka bayangan titik A tadi yang kita misalkan sebagai A aksen mempunyai koordinat 4,10 karena kita dapatkan tadi X aksennya 4 dan Y aksennya sama dengan 10. Sudah ketemu bayangan titik A, yaitu A aksen. Untuk soal nomor 1 ini cukup mudah ya, karena kita tinggal memasukkan apa yang diketahui ke dalam rumusnya. Jadi, dengan mudah kita bisa menentukan bayangan suatu titik yang didilatasi. Lanjut, kita ke pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2, jika garis 2x dikurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0, didilatasi dengan pusat O 1,-1 dan skala -2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus yang tadi, karena yang kita tentukan di sini adalah bayangan garis, bukan bayangan titik. Sedangkan rumus tadi kita gunakan untuk menentukan bayangan titik yang didilatasi. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, terlebih dahulu kita harus memisalkan. Kita misalkan sebuah titik, kita beri nama titik A, dengan koordinat X, Y, itu memenuhi persamaan 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Titik A dengan koordinat X, Y, didilatasikan dengan pusat O 1,-1 dengan skala -2 menghasilkan bayangan titik A aksen dengan koordinat X
aksen, Y aksen. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu X dan Y-nya itu berapa. Untuk kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, kita cari menggunakan rumus. Sama rumusnya yaitu seperti rumus yang tadi, Ibu tuliskan terlebih dahulu. X aksen, Y aksen, sama dengan A. X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambah A, B. Di mana A dan B ini merupakan koordinat titik pusat dilatasi. Nah, jadi ini O ini bisa Ibu tuliskan A, B. Jadi A-nya itu sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 1. Nah, jadi kita substitusikan di sini A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 1. Kita peroleh seperti ini. Nah, sebenarnya sebelum hasil akhir ini ada beberapa langkah yang belum Ibu tuliskan. Namun, akan Ibu tuliskan di sini. Nah, jadi yang atas ini bisa kita tuliskan negatif 2, X dikurangi 1 dikali X kurang 1 ditambah 1. Lalu yang bawah negatif 2 dikali Y plus 1 dikurangi 1. Nah, yang atas ini kita kalikan ya. Negatif 2X ditambah 2 ditambah 1. Lalu yang bawah juga kita kalikan selang. Negatif 2Y dikurangi 2 dikurangi 1. Nah, ini hasilnya jika disederhanakan, ini akan menghasilkan ini negatif 2X ditambah 3. Lalu yang bawah jika disederhanakan akan menghasilkan negatif 2Y dikurangi 3. Nah, jadi hasil akhir ini sudah merupakan hasil yang paling sederhana dari perhitungan yang di depan ini. Nah, jadi kita sudah memperoleh bahwa X aksen sama dengan negatif 2X ditambah 3. Dan Y aksen sama dengan negatif 2Y dikurangi 3. Nah, dengan operasi aljabar, dengan manipulasi aljabar, Ibu tuliskan di samping, X aksen sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nah, kita bisa mencari X-nya dengan X aksen dikurangi 3 dibagi negatif 2. Atau ini bisa kita kalikan negatif, menjadi 3 dikurangi X aksen dibagi 2. Ini sama dengan ini ya. Nah, lalu untuk Y aksen sama dengan negatif 2Y dikurangi 3. Nah, Y-nya bisa kita tuliskan Y aksen ditambah 3 dibagi negatif 2. Atau kita kalikan negatif menjadi negatif 3 dikurangi Y aksen dibagi 2. Nah, hasil ini sama dengan hasil ini. Nah, jadi kita sudah memperoleh X dan juga Y. Jadi kita bisa mensubstitusikan X dan Y ini ke persamaan pada soal. Nah, selanjutnya kita substitusikan X dan Y ke persamaan garis tadi, ke persamaan garis yang ada pada soal, yaitu 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan X dan Y-nya menjadi seperti ini. Nah, lalu kita lakukan perhitungan secara aljabar. Kita sederhanakan. 2 dan 2 ini bisa dicoret. Ya. Lalu ini 2 dibagi 2 menghasilkan 1. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, lalu kita bisa tuliskan seperti ini. 3 dikurangi X aksen dikurangi 2 dikali buka kurung negatif 3 dikurangi Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Yaitu kita kalikan selang. Jadi 3 dikurangi X aksen, lalu ini negatif 2 dikali negatif 3, jadi plus 6. Negatif 2 dikali negatif Y aksen, menjadi plus 2 Y aksen, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi, menjadi negatif X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Jadi, konstantanya yaitu 3, ditambah 6, ditambah 3, itu menghasilkan plus 12. Jadi konstantanya kita jadikan 1. Kita kelompokkan menjadi 1. Nah, ini sudah menjadi hasil yang paling sederhana. Jadi, bayangan garis 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0,
yang didilatasi dengan pusat O 1, negatif 1 dan skala negatif 2 adalah negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, jadi saat kita menuliskan hasilnya atau kesimpulannya, aksen di sini tuh kita hilangkan, tidak kita ikut sertakan. Jadi yang kita tuliskan adalah negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, jadi saat anak-anak menuliskan kesimpulannya, kesimpulan bayangan garisnya, maka aksennya, tanda aksennya ini dihilangkan. Jadi menjadi negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke pembahasan soal yang nomor 3. Jika segi 4A, B, C, D didilatasi menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, seperti pada gambar di bawah ini, maka berapakah faktor skala yang sesuai? Nah, yang ditanyakan di sini adalah faktor skalanya, atau bisa kita tuliskan K-nya. Nah, berapakah yang sesuai untuk gambar dilatasi bangun ini? Nah, terlebih dahulu kita harus mencermati gambarnya ya. Nah, kita lihat pada gambar bahwa proses dilatasi bangun A, B, C, D ini itu mengambil pusat dilatasi atau titik dilatasinya yaitu di titik paling kiri bawah. Yaitu titik ini. Titik kiri paling bawah. Karena apa? Karena titik ini itu titik yang mendilatasikan titik A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, C menjadi C aksen, dan D menjadi D aksen. Maka bisa kita ambil bahwa titik di paling kiri bawah, ini titik ini yang merah ini, itu merupakan titik dilatasi atau pusat dilatasinya. Kita misalkan titik ini sebagai titik 0,0 agar mudah ya, karena di pojok kiri bawah. Jadi kita misalkan 0,0. Nah, dengan begitu kita bisa mencari koordinat titik A, yaitu 0,1. Koordinat titik B, 1,3. Koordinat titik C, 3,3, dan koordinat D yaitu 1,3. Nah, ini ya. Jadi kita memperoleh koordinat titik A itu 0,1, B 3,1, C 3,3, dan D 1,3. Nah, selanjutnya kita juga harus mencari koordinat titik hasil dilatasinya, yaitu koordinat A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Di mana kita lihat A aksen ini berada pada koordinat 0,3. Lalu B aksen yaitu 9,3. Nah, untuk C aksen ini 9,9 dan D aksen adalah 3,9. Ya, jadi kita memperoleh koordinat A aksen itu 0,3, D aksen 9,3, C aksen 9,9, dan D aksen 3,9 berdasarkan gambar yang tertera pada soal. Lalu kita melihat bahwa ada suatu bilangan yang menjadi pengali untuk setiap koordinatnya. Nah, sebagai contoh kita ambil di sini adalah titik B. Dari koordinat B 3,1 menjadi koordinat B aksen yaitu 9,3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari X ke X aksen ini 3 ke 9 itu ada faktor pengalinya, ada angka pengalinya, itu dikali 3. Nah, dari Y ke Y aksen ini juga sama, dari 1 ke 3 ini ada faktor pengalinya atau bilangan pengalinya, itu dikalikan 3. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata ada suatu bilangan yang menjadi pengali untuk setiap koordinat, yaitu adalah 3. Pengalinya adalah 3. Maka faktor skala untuk dilatasi ini itu adalah 3, yaitu K sama dengan 3. Nah, itu tadi pembahasan soal nomor 1, 2, dan 3 yang terdapat pada video sebelumnya. Nah, apakah anak-anak sudah paham dengan penyelesaian contoh soal yang diberikan? Jika anak-anak masih ragu atau ada yang masih kurang dimengerti dari penyelesaian soal-soal sebelumnya, bisa ditanyakan melalui forum diskusi yang Ibu sediakan pada
kelas online. Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan soal. Di sini latihan soalnya ada 3 nomor. Silahkan anak-anak kerjakan di buku atau di selembar kertas, tulis tangan, jangan lupa diberi identitas, lalu dikumpulkan di forum pengumpulan yang terdapat pada kelas online. Sekian anak-anak untuk video kedua, video pembahasan soal-soal dilatasi. Kiranya ini bisa membantu pemahaman anak-anak untuk dapat lebih memahami soal-soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep dilatasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu di kelas tatap